Apa kata Allah? Ketika datang kematian mereka, nanti pada hari kiamat mereka tidak akan pernah mendapatkan syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Syafaat Nabi ditolak, syafaat para malaikat ditolak, syafaat orang tuanya, anaknya ditolak, syafaat sahabat-sahabat dekatnya ditolak. Tidak akan mendapatkan syafaat. Jelas Bapak Ibu ya? Ini pengertian ayat ini adalah syafaat yang memberikan syafaat siapa? Pertama Nabi, Rasulullah SAW, para malaikat. Yang kedua adalah orang-orang mukmin secara umum. Baik keluarga dekat, keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita. Dia akan menyelamatkan anaknya semasa hidupnya nggak pernah sholat, tidak akan mendapatkan syafaat. Dia akan menyelamatkan orang tuanya yang tidak pernah sholat, tidak akan diberi syafaat oleh Allah. Kenapa? Famalau anitat kurti muridin. Semasa hidupnya dia berpaling dari peringatan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara ancaman peringatan yang keras yang diberikan oleh Allah kepada orang yang semasa hidupnya meninggalkan sholat, yaitu kemarin sudah kita jelaskan, mereka akan memasuki neraka khusus, namanya neraka sakor. Neraka sakor yang Allah ciptakan ini adalah di antara pintu neraka-neraka, ada 7 pintu, namanya syakor ini, yang dimana kebanyakan orang yang masuk nanti, mereka yang semasa hidupnya tidak pernah sholat, itu mereka akan masuk neraka sakor. Jelas Bapak Ibu nggih? Nah, di dalam surat Al-Mudaththir, surat yang ke-73, ayat yang ke-41, ya. Allah menyatakan masalakakum fi sakor. 42, qalu lam naku minal musallin. Ketika para penjaga neraka sakor tadi bertanya kepada, sebagian ulama mengatakan para malaikat, sebagian ulama mengatakan adalah penghuni neraka sakor, penghuni neraka, sebagian juga mengatakan mereka-mereka penghuni surga. Kenapa kalian kok bisa masuk neraka sakor? Apa penyebabnya kalian ini yang kalian lakukan di dunia? Maka mereka berdesak-desaan, mereka berkumpul, digiring oleh Allah masuk neraka sakor, melewati pintu tadi, ditanya penjaga tadi, mereka mengatakan, kenapa? Karena kalimatnya qalu itu berarti banyak, saking banyaknya. Qalu, kami itu kami semua kami semasa hidupnya tidak pernah sholat. Jadi mereka yang masuk neraka semasa hidupnya mereka mengakui kami tidak pernah sholat. Ketika ada panggilan azan, panggilan hayalah sholat, kami seakan tuli, kami tidak mendengar, kami masa bodoh, kami sibuk dengan pekerjaan. Ya, kita pending dulu untuk azan. Para jamaah baikku yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita melanjutkan untuk tema kita kajian, yaitu bab tentang ancaman peringatan bagi orang yang semasa hidupnya meninggalkan sholat atau tarikus sholat. Maka yang pertama kita jelaskan tadi di dalam surat Al-Mudaththir, ya, maaf, surat yang 74 bukan 73, 74 ayat 41-40, ya. Jadi di situ dijelaskan masalah kamu fi sakor, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakor. Dari 7 pintu neraka tadi, ada 1 pintu namanya pintu sakor, yang itu akan kebanyakan dimasuki orang-orang yang semasa hidupnya tidak mau menjalankan sholat, meninggalkan sholat 5 waktu sampai meninggal dunia tidak bertobat. Nauzubillah, summa nauzubillah, ya. Maka jelas katakan ayat itu, masalah kamu fi sakor qalu lam naku minal musallin, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka sakor? Kemudian mereka menjawab, ya, nanti di akhirat ya, ketika mereka digiring ke neraka sakor tadi, maka mereka mengatakan kami semasa hidupnya tidak butuh Allah untuk sujud, kami tidak butuh Allah untuk sholat, ya. Kami semasa hidupnya disibukkan dengan urusan-urusan dunia kami harus rela meninggalkan sholat kami 5 waktu. Kami lebih mementingkan usaha, bisnis, perniagaan, keluarga, istri, anak daripada Allah. Artinya lebih mementingkan dunia daripada Allah, sehingga kami harus rela meninggalkan sholat. Jelas Bapak Ibu nggih? Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa mereka nanti pada hari kiamat mereka tidak akan pernah mendapatkan sedikit pun syafaat dari Nabi dan seluruh makhluk, dari seluruh manusia dan juga jin dan juga para malaikat, ya. Yaitu. Jadi kalau kita perhatikan para jamaah Bapak Ibu, semasa orang hidupnya tidak pernah sholat, jangan berharap mereka mendapatkan syafaat Nabi. Ingat, syafaat Nabi itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang
dia menjalankan perintah Allah. Mereka taat, tunduk, patuh kepada Allah, menjalankan kewajiban-kewajibannya dengan baik. Maka mereka dapat syafaat, alias mereka muslim, mukmin. Itu dapat syafaat meskipun mereka masih berbuat dosa, tapi bukan dosa meninggalkan sholat. Ingat loh ya. Ingat, perhatikan. Bukan dosa meninggalkan sholat. Karena tidak ada dosa yang dimana selain syirik yang tidak diampuni oleh Allah dan dia masuk neraka selama-lamanya dan tidak mendapat syafaat kecuali adalah meninggalkan sholat. Itu dosa yang paling besar. Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan dosa meninggalkan sholat itu lebih besar daripada dosa membunuh, dosa berzina, dosa makan riba, dosa mencuri. Perhatikan. Ya, itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan disepakati oleh para ulama. Ya, jadi jangan dianggap orang tidak sholat itu dosanya kecil, enggak. Bahkan kalau disandingkan nanti pada hari kiamat, orang suka membunuh berapa banyak orang pun ya. Orang yang berzina berapa kali pun. Orang yang riba suka makan riba. Orang yang dia mencuri dibandingkan orang yang tidak sholat, dosanya lebih berat yang tidak sholat. Sahih ini ya. Antum bisa buka di dalam kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya, yang dimana beliau menjelaskan tentang besarnya dosa meninggalkan sholat. Maka jangan berharap orang yang semasa hidupnya dia tidak pernah sholat mendapatkan syafaat dari Nabi. Karena syafaat Nabi itu adalah syafaat uthma, syafaat yang paling agung, yang dimana dijelaskan dalam riwayat hadis Imam Bukhari, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar menunggu proses pengadilan. Maka begitu lamanya sampai matahari itu didekatkan di atas kepala mereka, kepala kita nanti. Itu 1 mil jaraknya. Lah, saat itu mereka menunggu. Maka seluruh manusia meminta kepada Nabi Adam, mendatangi Nabi Adam, ya bapaknya para nabi, ya bapaknya manusia, ya. Minta kepada Allah supaya memberikan pertolongan kepada kami. Kami sudah enggak tahan menunggu yang seperti ini. Nabi Adam menolak, jangan kepada saya, datangilah kepada siapa? Kepada Ibrahim. Ya, mintalah syafaat kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim. Maka ketika mereka berbondong-bondong seluruh manusia minta ke Nabi Ibrahim menolak. Jangan kepada saya. Ya. Kenapa? Mintalah kepada Nabi Musa. Karena Nabi Adam menolak karena dia pernah melakukan pelanggaran. Ya, dia memakan buah khaldi, buah kekekalan. Nabi Ibrahim juga pernah membuat kesalahan karena dia menipu di hadapan raja tentang istrinya. Ya, katanya istrinya memiliki penyakit dan berbohong tentang masalah berhala. Yang kita ditanya oleh Namrud, siapa yang menghancurkan? Tanya kepada berhala. Nah itu. Jadi berbohong untuk kebaikan ya. Berbohong untuk kebaikan aja dia sudah menolak syafaat. Kalau kita berbohong yang dimana untuk keburukan. Nah itu. Nah, kemudian Ibrahim mengatakan, datangilah kepada Musa. Mintalah kepada Musa. Maka saat itulah Musa menolak. Jangan kepada saya. Karena saya pernah melakukan kesalahan. Apa kesalahannya? Pernah menggampar orang mati. Ya, menggampar itu nggak sengaja loh ya. Menangkis itu mati langsung. Lah itu. Ya, bukan ditusuk, bukan digampar ya tahu lah itu. Lah, Musa tidak merasa dia memiliki kekuasaan untuk memberikan syafaat, maka Musa kemudian mengalihkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa pun menolak. Kemudian Nabi Isa menunjuk kepada Nabi Muhammad SAW. Maka semua kemudian berbondong-bondong kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW, kemudian dia langsung bersimpuh bersujud, ya. Dan saat itulah ada suara mengatakan, irfa' rasak ya Muhammad, angkat kepalamu, isfa' lana, mintalah syafaat kepadaku, ila rabbik, kepada Tuhanmu yang agung ini. Akhirnya Nabi kemudian berdoa terus, ya, begitu lamanya. Itulah yang dinamakan syafaatul uzma. Syafaat yang agung besar ya kepada umat semuanya. Adapun bagi orang yang tidak pernah sholat, bagaimana Nabi akan menolong orang yang semasa hidupnya tidak pernah sholat? Sekarang kita tanya, Nabi meskipun dalam kondisi sakit 12 hari sebelum wafat beliau sholat nggak? Sholat. Yang terakhir Nabi pesan wasiat kepada seluruh keluarganya, sahabatnya dan umatnya. Apa pesannya? Pesannya apa? Sholat. Bukan pesan Nabi itu bagi warisan, jaga puasa, jaga sedekah.
jaga haji, bukan. Apa kata Nabi? As-shalah, as-shalah, wa ma malakat aimanukum, jagalah salat, jagalah salat. Perintahkan kepada seluruh budak-budakmu dan karyawanmu, pembantu-pembantumu. Itu perintah. Bayangkan, masih begitu perhatian Nabi sebelum beliau wafat, pesan kepada keluarganya untuk menjaga salat dalam kondisi apapun. Saking begitu pentingnya salat, Bapak Ibu nggih. Nah itu. Kemudian para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka Allah turunkan ayat sama, surat Al-Mudaththir surat 74, ayat yang kalau kita membacanya di sini yaitu ayat yang 48 ya. Yang dimana Allah mengatakan hatta atanal yakin fama tanfam syafatu syafi'in famalam anitat quriti mu'ridin. Famalam anitat quriti mu'ridin. Apa kata Allah? Ketika datang kematian mereka, nanti pada hari kiamat mereka tidak akan pernah mendapatkan syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Syafaat Nabi ditolak, syafaat para malaikat ditolak, syafaat orang tuanya, anaknya ditolak, syafaat sahabat-sahabat dekatnya ditolak. Tidak akan mendapatkan syafaat. Jelas Bapak Ibu nggih? Ini pengertian ayat ini adalah syafaat yang memberikan syafaat siapa? Pertama Nabi Rasulullah SAW, para malaikat. Yang kedua adalah orang-orang mukmin secara umum, baik keluarga dekat, keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita. Dia ingin menyelamatkan anaknya semasa hidupnya nggak pernah sholat, tidak akan mendapatkan syafaat. Dia ingin menyelamatkan orang tuanya tidak pernah sholat, tidak akan diberi syafaat oleh Allah. Kenapa? Famalum anitat quriti mu'ridin. Semasa hidupnya dia berpaling dari peringatan Allah. Berpaling, Pak Bu. Apa itu berpaling? Berpaling itu tidak mau belajar dan tidak mau mengamalkan perintah Allah. Itu berpaling. Nudzubillah min dzalik ya. Jadi meskipun didoakan ya, mudah-mudahan kita dapat syafaat. Mudah-mudahan panjenengan dapat syafaat. Kalau yang didoakan itu dia tidak pernah menghiraukan apa yang diperintahkan oleh Allah, bagaimana Allah akan menyelamatkan dirinya? Ya. Itu yang kedua. Jadi mereka yang semasa hidupnya tidak pernah sholat, mereka akan dihindarkan, dijauhkan, terhalangi untuk mendapatkan syafaat Nabi dan seluruh orang-orang mukmin dan juga para malaikat. Yang ketiga, orang-orang yang semasa hidupnya dia tidak pernah mengerjakan sholat, ini dianggap, disebut generasi yang paling rusak, generasi yang paling bobrok, generasi yang paling jelek. Makanya Allah turunkan di dalam surat apa? Maryam, surat yang ke-19, ayat berapa? 59. Apa kata Allah? Fa khalafa mim ba'dim khalfun adau shalah wattabus syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Perhatikan ayat ini. Akan datang generasi setelahnya, generasi yang lebih jelek, lebih buruk, lebih bobrok, lebih rusak. Kata Allah, siapa generasi yang paling jelek, bobrok, rusak? Mereka semasa hidupnya adau shalah, menyia-nyiakan salat, meninggalkan salat. Bermalas-malasan, ogah-ogahan. Padahal sehat, sugih, ya, padahal juga lancar rezekinya, lancar usahanya, lancar pekerjaannya, tetap tidak mau sholat. Ya sudah, ini generasi yang buruk. Yang kedua, mengikuti syahwat, hawa nafsu. Jadi nafsunya dipertuhankan bukan Allah. Maka digandengkan, orang tidak sholat adalah orang yang mempertuhankan nafsunya. Dia mempertuhankan dunia, tidak mempertuhankan Allah. Orang yang seperti ini kata Allah akan menemui apa? Goya. Apa goya Bapak Ibu? Goya itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ketika menafsirkan ayat ini. Itu maksud ya, ini tafsir. Goya adalah wadun fi jahannam khabusha ta'muhu wa ba'uda qa'ruhu. Bisa dibuka tafsir Ibnu Katsir yang asli. Jadi yang dimaksud goya kalau dalam terjemahan kan kesesatan ya. Tapi kalau tafsir ini beda. Tafsir dengan terjemahan beda. Kalau tafsir adalah pemahaman penjelasan para ulama salaf, terutama Abdullah bin Mas'ud ketika menafsirkan goya, menjelaskan goya adalah wadun. Wadun itu jurang yang dibuat sama Allah di neraka jahanam. Ada satu jurang di neraka jahanam yang dimana jurang itu bentuknya itu di dalamnya busuk baunya. Dan yang paling dalam di antara jurang-jurang api neraka yang lain. Itu namanya goya. Ini pendapat Abdullah bin Mas'ud, nanti bisa dibuka tafsir Ibnu Katsir. Nah itu. Itu yang ketiga. Ya.
Jadi orang yang semasa hidupnya tidak pernah sholat itu dianggap, kata Allah ya, Allah ini menganggap generasi yang paling jelek, generasi yang paling buruk, bobrok, rusak, karena dia mempertuhankan nafsunya, dan nanti pada hari kiamat akan dia dimasukkan ke dalam jurang di neraka jahanam yang paling dalam, dan di dalamnya baunya busuk. Kenapa busuk? Karena di situ akan dia merasakan baunya dari kotoran-kotoran penghuni neraka dan keringatnya penghuni neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah. Satu lagi kita tambah. Ancaman, peringatan bagi yang meninggalkan sholat para jamaah Bapak Ibu, ya, itu statusnya di dunia itu tidak diakui oleh Allah sebagai orang muslim dan bukan saudara kamu. Turun di dalam surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat 11. Salah sering kita jelaskan ya Pak Bu. Apa kata Allah? Fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah, ya, wa atuz zakah fa ikhwanukum fiddin. Perhatikan ayat ini. Kalau mereka bertobat dari apa? Bertobat dari kesyirikan dan kekafiran. Jadi kata-kata tabu, taubat ini Ibnu Jarir atau Bari mengatakan dalam tafsirnya adalah at-taubah atau tabu minasyirki wal kufri, bertobat dari berbagai amalan syirik dan kekafiran. Kemudian sholat. Peringatan. Perhatikan ayat ini. Taubat di sini digandengkan dengan sholat. Kenapa? Orang tidak sholat itu kufur dan syirik, kata Ibnu Jarir atau Bari. Jadi taubatnya itu bukan taubat dosa biasa, dosa besar. Dosa yang tidak diampuni sama apa? Syirik, kesyirikan. Maka kalau mereka bertobat dari kesyirikan, mereka sholat kembali, ya. Dulunya tidak sholat, maka sholat, zakat yang mampu ya, zakat harta itu saudara kamu yang seiman, saudara kamu yang seiman, yang seagama. Di sini kalau kita buka tafsirnya, kita ambil saja. Tafsirnya Syekh Shalih Utsaimin di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan bahwa ayat ini menerangkan yang dikatakan itu adalah saudara kamu. Kalau sholat itu adalah apa? Kalau mereka sholat, mereka anggap itu saudara muslim. Hak-haknya tetap harus kamu perlakukan sebagaimana orang muslim yang lainnya. Tapi kalau mereka meninggalkan sholat, hak-hak mereka itu hilang sebagai orang muslim. Artinya ya, kalau dalam bahasa yang fikihnya, pendapat itu ya darahnya, kehormatannya itu halal. Karena bukan orang muslim, orang mukmin. Itu pendapat fikih ya, pendapat yang lain. Nah, jadi ini pendapat yang mengatakan itu bukan orang mukmin. Maka darahnya dan juga keluarganya dan juga hartanya halal. Ini pendapat lah ya. Meskipun ada pendapat mereka tetap Islam, silahkan. Syekh Albani mengatakan tetap Islam kalau dia tidak sholat. Nah itu. Nah di sini Syekh Sulaiman mengatakan mereka orang yang meninggalkan sholat. Apa kata Syekh Sulaiman? Kufur kufron akbar, kekafiran yang besar. Kekafiran yang besar. Mana dasarnya? Dasarnya adalah dalam hadis Imam Muslim dari juga Sauban ataukah juga Jarir atau Jarir bin Abdillah, al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah faman taraka faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka siapa? Orang musyrik dan orang munafik adalah sholat. Meninggalkan sholat melepas perjanjian, putus ikatan. Jadi bukan orang muslim lagi. Jadi orang munafik kalau tidak musyrik. Itu zaman Nabi ya. Hadis yang kedua Imam Muslim, ini hadis Imam Ahmad. Hadis Imam Muslim katakan, baina rujuli wa baina syirki wal kufri tarku shalah. Yang membedakan antara kami kata Nabi orang Muslim dan juga orang yang syirik dan kufur atau mereka melakukan berbagai kesyirikan dan kekafiran adalah sholat. Siapa meninggalkan sholat sama seperti mereka. Na'udzubillah min dzalik. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, itulah sekelumit ya yang kami sampaikan terkait dengan hukum yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, hadis Nabi dan ijma' para ulama
yang dimana menjelaskan bagaimana ancaman peringatan bagi yang mereka meninggalkan sholat. Semoga kita yang hadir di sini semuanya kita dijaga oleh Allah iman kita, ibadah kita, terutama sholat kita sampai datang kematian kita. Amin ya rabbal alamin. Jangan sekali-kali tatkala kita detik-detik menghadapi sakaratul maut atau sebelum kematian kita tiba, kita dalam kondisi meninggalkan sholat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan kita minta perlindungan pada Allah agar senantiasa menguatkan iman kita. Pada akhirnya, marilah majelis ini kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik wal hidayah, akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون